Bang, abang dulu SMA-nya main game gak sih? What? Halo teman-teman semua, saya Bisa Gerak Prana. Oke, jadi video ini adalah lanjutan dari vlog saya yang sebelumnya, yang dimana vlog saya yang sebelumnya itu membahas bagaimana saya masuk UI dan apa yang harus teman-teman lakukan ketika memilih jurusan di UTBK 2020. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke aku melalui WA dan Instagram. Oh iya, perlu diingat teman-teman, aku di sini juga masih belajar. Aku bukan orang pinter, aku orang biasa. Di sini aku cuma sharing aja bagaimana proses aku dalam belajar dan menempuh pendidikan, begitu ya. Oh ya, buat yang belum like dan subscribe, jangan lupa segera like dan subscribe, oke? Dan segera tekan loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru lagi. Oke, lanjut. Di sini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, kasih aku motivasi biar belajar mas. Pakai emot cemberut. Gimana ya? Karena motivasi belajar itu asalnya dari diri kita sendiri ya. Aku termotivasi belajar karena aku punya tujuan. Ketika aku ingat kalau aku harus masuk kuliah, maka aku akan belajar gitu loh. Karena aku nggak pengen aku tuh ditolak di mana-mana gitu loh. Aku nggak pengen 1 tahun gap year nggak ngapa-ngapain. Sama halnya dengan channel YouTube Hafiz Agra Prana, karena aku juga pengen mengembangkan channel YouTube gitu ya. Itulah tujuan aku gitu loh. Jadi nggak ada kata males buat mengembangkan channel YouTube. Walaupun aku masih awal-awal, makanya akhir-akhir ini aku sering banget upload cover fingerstyle dan kebetulan vlog ini juga aku bisa upload. Tapi kalau belajar itu kembali ke teman-teman sendiri, teman-teman harus punya tujuan dan tujuan itu harus teman-teman pegang dan kalau perlu ditempel di kamar karena itu bener-bener ngaruh banget ya. Aku punya teman dari FKUI itu dia bener-bener nempel tujuan pengen di FKUI dan dia diterima melalui SNMPTN. Kalau kamu menonton video ini selamat. Jadi kesimpulannya semangat belajar tumbuh karena motivasi, karena kita punya tujuan. Oke, aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Mau tanya nih bang, cara memahami materi baru yang susah dimengerti gimana bang? Hehe. Gambarnya kucing. Foto dia kucing guys. Nah, menurut pengalaman aku gini, kita tidak bisa menerima materi dengan baik itu karena bukan karena faktor dari kitanya. Kalau emang ada faktor dari kita yaitu males gitu ya, itu emang harus kita buang terlebih dahulu gitu ya. Di sini aku membahas faktor dari luar, yaitu ketidakcocokan antara kita dengan pengajar. Ingat, di sini aku bukan ngomong gurunya itu jelek ya, bukan berarti gurunya itu tidak kompeten. Aku tidak ngomong seperti itu. Semua guru itu kompeten ya, semua guru itu memang punya cara tersendiri untuk mengajarkan. Hanya kita cocok atau tidak dengan cara mengajarnya, begitu kan? Karena beberapa guru, aku pun mengakui dulu waktu SMA aku tidak cocok dengan beberapa guru begitu ya. Aku tetap menghargai beliau dan aku tetap memperhatikan beliau dan tetap mencatat dan berusaha memahaminya begitu. Tapi ketika aku tidak memahami materinya, aku berusaha mencari referensi lain, mencari pengajar lain. Seperti misalkan aku tanya temanku kan banyak yang bisa menjelaskan tuh. Di samping itu aku juga belajar dari YouTube. Aku nonton YouTube karena ya teknologi zaman sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Tinggal gimana cara kita memanfaatkannya. Aku nggak pakai YouTube cuma buat hiburan kok. Aku nggak pakai YouTube cuma buat cari yang viral-viral. Enggak, aku juga pakai YouTube buat belajar. Nonton channel YouTube edukasi itu kan banyak. Terus kalau kita nggak mau nonton YouTube karena habis kuota gitu ya, kita bisa searching di Google gitu loh. Di Google itu juga detail kok penjelasannya. Tinggal kita bagaimana cara memanfaatkan teknologi. Atau banyak juga yang ikut lembaga bimbel karena banyak lembaga bimbel itu cara mengajarnya itu kebanyakan cocok dengan teman-teman gitu ya. Jadi mereka kebanyakan larinya ke situ. Pokoknya kembali ke teman-teman aja gimana enaknya. Yang penting teman-teman belajarnya itu enjoy. Oke, aku lanjutin ke pertanyaan yang ketiga. Ini paling kocak. Bang, abang dulu SMA-nya main game gak sih? What? Aku SMA ya main game lah. Bahkan sampai sekarang masih kuliah aku tuh masih main game gitu loh. Tapi aku main game cuma 1 game doang, yaitu Mobile Legends. Karena aku males main game lain. Karena kalau aku mulai game baru itu kayak aku harus mempelajari game itu gitu loh. Jadi aku males membuang waktu. Aku tetap main game. Kalau aku nggak main game ntar aku stres dong belajar terus ya kali. Aku bakal belajar terus. Dan hiburannya cuma main gitar kan nggak mungkin kan. Aku tetap harus main game. Dan game aku ya yang aku mainin cuma Mobile Legends itu. Tapi sebisa mungkin aku menjadikan game itu hanya sebagai hiburan, bukan sebagai candu atau sebagai ketergantungan. Karena banyak teman-teman yang main game itu sampai ketergantungan gitu ya. Ibaratnya kalau 1 hari nggak main game itu dia kayak gatel banget tangannya. Banyak yang seperti itu. Aku menjadikan game sebagai pengisi waktu luang aja, dan kalau pengen aja kadang-kadang aku juga ngajakin teman-teman mabar gitu ya kalau misalkan aku bosen. Intinya aku nggak menjadikan game sebagai kebutuhan aku, tapi aku tetap main game buat mengisi waktu luang dan mengisi kebosanan. Oke, aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa dulu SBM-nya nggak milih UI, pakai emot kumis atau UGM? Ini maksudnya SBM-nya, nggak milih UI atau UGM. Nah, ini udah aku singgung juga di vlog aku yang sebelumnya, karena aku emang bener-bener pengen realistis. Dengan nilai 609 itu aku nggak berani ambil UI, ya, karena aku emang nggak berani
ditolak lagi. Karena sebelumnya waktu SNMPTN itu kan aku udah ditolak ya sama UI gitu, dan ketika SBMPTN aku nggak mau ditolak UI lagi gitu loh, dan akhirnya ya udah aku pengen ambil kampus yang lain, sehingga alhamdulillah aku bisa diterima. Kalau andaikan pada saat SBM dengan nilai 609 itu aku tetap pilih UI, apa yang terjadi aku nggak akan tahu, mungkin aku bakal ya nggak tahu. Intinya pada saat itu aku bener-bener realistis terhadap pilihanku dan nilaiku. Aku nggak pengen ditolak lagi, jadi aku pengen cari aman aja gitu. Oke, aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan keberapa? Kelima kali ya. Assalamualaikum Kak, ingin bertanya bagaimana strategi Kakak kemarin dalam belajar untuk SIMAK UI Kak? Apakah Kakak sudah benar-benar matang ketika mengikuti SIMAK UI? Nih menurut aku ya teman-teman, yang namanya belajar itu nggak ada kata matang, karena yang namanya ilmu sampai sekarang itu masih berkembang. Dan teman-teman kalau belajar model soal apapun itu ya, semua model soal itu sudah dikulik sama teman-teman katakanlah, itu belum menjamin teman-teman bisa mengerjakan soal tes menurut saya ya. Karena kalau teman-teman mengolah model soal atau mempelajari model soal itu menurut saya belum cukup. Karena menurut aku itu yang diperlukan adalah bagaimana cara kita berpikir dan mengolah apa yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu loh terhadap soalnya gitu. Jadi apakah saya sudah matang atau belum? Ya pasti jawabannya belum, karena soal itu semakin ke depan semakin berkembang, dan soal-soal yang setelah saya pelajari itu belum tentu keluar di tes tahun selanjutnya begitu loh. Tapi yang saya asah di sini adalah cara berpikir saya, bagaimana menjawab soal dan bagaimana mengkorelasikannya dengan yang telah saya pelajari sebelumnya. Tentunya tidak terlepas dari pemahaman materi. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin yang keenam. Kakak kan lolos UI lewat jalur SIMAK. Nah, tips ngerjain SIMAK UI Kak gimana? Apa harus semua kita jawab meskipun nggak tahu, atau yang tahu aja yang kita isi? Minimal per mata pelajaran itu Kak harus benar berapa? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalau SIMAK UI 2019, ini yang pengalaman aku kemarin ya, SIMAK UI 2019, itu aku benar-benar menerapkan strategi. Jujur nih teman-teman, aku orangnya nggak suka kimia dan nggak suka biologi. Akhirnya aku milih jurusan di opsi kedua, itu kan matematika ya, kemudian opsi ketiganya geofisika. Dan alhasil waktu SIMAK itu aku berusaha memaksimalkan di dua mapel itu, yaitu fisika dan matematika. Sementara untuk mapel kimia dan biologi itu benar-benar satu deret aku kosongin. Kalau kamu lihat lembar jawaban aku, ya itu benar-benar satu mapel biologi itu kosong semua ya, karena kalau aku isi dan salah itu bisa bernilai minus. Jadi daripada aku mengambil resiko, lebih baik aku kosongi aja gitu ya. Dan alhamdulillah aku berhasil ngerjain matematika 13 soal. Terus fisikanya berapa ya? Kira-kira fisika tuh waktu itu aku dapat 7 kalau nggak salah. Sementara buat yang materi matematika dasar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu memang wajib kita harus bisa gitu ya. Dan akhirnya aku berhasil menjawab ketiga subtes itu, kemudian menulis esai pun juga aku tidak merasa ada halangan gitu. Dan alhamdulillah aku bisa lolos dengan strategi seperti itu ya. Jadi aku memaksimalkan di tes potensi yang saintek dan soshum itu lah ya. Jadi aku hanya memaksimalkan di matematika dan fisika begitu, karena aku hanya suka di dua mapel itu. Dan di sini aku juga bisa menarik kesimpulan kalau kelinearan antara jurusan yang kita pilih dengan hasil tes kita tuh ngaruh ya. Aku pengen jurusan matematika, kalau nilai tes matematikanya aku bagus, itu bakal jadi penunjang juga. Sebaliknya kalau teman-teman pengen FK atau farmasi gitu ya, dan kimia atau biologi teman-teman bagus waktu SIMAK, itu juga bisa menjadi penunjang. Jadi itu perlu dipertimbangkan teman-teman. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Semoga yang tadi udah terjawab. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya videonya, aku takut terlalu lama. Kak mau tanya, suka dan dukanya selama kakak menjadi mahasiswa jurusan matematika di UI. Kalau masuk FIPA kan katanya harus orang yang pintar. Hah? Dan biasanya ikut olimpiade berhubung dengan saintek serta cerdas. Itu benar nggak sih Kak? Wow. Apa solusi dari kakak kalau ingin masuk ke FMIPA tapi kita sendiri kurang menguasai materi itu? Terima kasih Kak. Panjang banget ya. Oke, mungkin ini akan aku jawab satu demi satu gitu ya, karena mungkin ini beruntun gitu pertanyaannya. Yang pertama, suka duka menjadi mahasiswa jurusan matematika di UI. Kalau suka dukanya, ya sukanya jelas aku di situ ikut organisasi. Di situ juga banyak nambah pengalaman gitu loh, banyak koneksi. Karena yang awalnya aku SMA itu hanya kenal dari kabupaten aku doang. Ketika aku berada di matematika UI, itu aku kenal satu Indonesia. Ibaratnya kayak hampir perwakilan satu anak setidaknya di setiap provinsi itu ada gitu loh. Jadi aku bisa kenal banyak orang, aku bisa kenal
orang-orang ini tuh tipenya kayak apa sih, orang-orang sono tuh orangnya kayak apa sih gitu, dan aku bisa menambah koneksi juga. Organisasi dan kepanitiaannya juga nggak kalah seru. Di sana juga aku sambil kerja menjadi seorang guru privat gitu ya, jadi aku bisa mendapatkan penghasilan. Kalau ulangan susah, kadang-kadang ada materi yang kita nggak tahu dan kita harus belajar sendiri dengan teman-teman, mungkin menjalani dengan enjoy dan serius, insya Allah itu tidak akan menjadi beban. Dukanya itu akan berubah menjadi suka ketika kita menjalaninya dengan enjoy. Oke, lanjutan kalimatnya itu, kalau masuk FMIPA kan katanya harus orang yang pinter dan biasa ikut olimpiade, berhubung dengan saintek serta cerdas. Itu bener nggak, Kak? Menurut aku itu nggak bener, karena tujuan kita kuliah itu untuk mencari ilmu. Menurut aku, orang-orang yang udah biasa join di olimpiade sains itu yang kamu maksud, itu dia punya nilai plus gitu. Emang di FMIPA dia punya nilai plus, tapi emang kita tujuan utamanya kan cari ilmu gitu ya, cari ilmu yang kedepannya bisa kita aplikasikan untuk menunjang kehidupan kita. Jadi nggak bisa dikomparasikan antara mahasiswa yang sudah pernah ikut olimpiade dan belum. Mereka punya derajat yang sama dan mereka punya hak belajar yang sama, dan tujuan kita ingat cari ilmu untuk menunjang kehidupan kita di masa mendatang. Jadi menurut aku ya nggak harus anak olimpiade lah. Kalau kamu bukan anak olimpiade ya jangan minder. Yang penting kamu tetap belajar dan tahu standar soal SIMAKU itu kayak apa dan bisa mengerjakannya. Jujur aku juga anak olimpiade, tapi anak olimpiade yang ya gitu-gitu aja lah. Gitu-gitu aja gimana? Ya lomba nggak pernah menang, nggak pernah dapat juara gitu ya. Tapi setidaknya aku pernah punya pengalaman di bidang olimpiade. Jadi bisa aku simpulin kalau anak olimpiade itu emang punya pemikiran yang beda dari anak-anak biasa, tapi bukan menjadi syarat untuk masuk FMIPA, terutama FMIPA UI. Oke, aku lanjut ke kalimat berikutnya. Apa solusi dan cara kakak kalau ingin masuk ke FMIPA tapi kita sendiri, ini kira sendiri, salah ketik kali kamu ya, tetapi kita sendiri kurang menguasai materi itu? Terima kasih, Kak. Gini teman-teman, aku pengen memastikan kalau tujuan kamu kuliah itu satu, untuk mencari ilmu, dan yang nomor dua itu bukan ikut-ikutan. Maksudnya teman kamu ke jurusan ini, kamu ikut ke jurusan ini. Teman kamu ke jurusan itu, kamu ikut ke jurusan itu. Aku harap tujuan kamu kuliah bukan untuk seperti itu. Tapi tujuan kamu kuliah adalah untuk mencari ilmu yang berkah dan menunjang hidup kamu ke depan. Dan jurusan kamu kuliah adalah jurusan yang benar-benar kamu minati. Ya, jadi ketika kamu bilang, apa tadi? Ini aku buka lagi ya. Ketika kamu bilang kamu kurang menguasai materi itu, terus kamu minat ke FMIPA, ya kenapa tidak? Karena kembali lagi ke yang tadi aku bilang, tujuan kuliah itu apa gitu ya. Jadi bukan orang-orang di FMIPA itu tidak semuanya anak-anak mantan olimpiade dan anak-anak yang bisa menguasai MIPA, tapi anak-anak yang mau belajar. Ya, anak-anak yang mau belajar, beda loh ya. Jadi kalau kamu pengen masuk FMIPA tapi kurang menguasai materi-materinya, ya solusi dari aku ya belajar. Karena kamu harus membulatkan dulu tujuan kamu. Kalau kamu pengen masuk, bener-bener pengen masuk MIPA dan kamu merasa belum menguasai materi, kamu pasti akan ada hasrat untuk belajar, untuk mengejar apa yang kamu mau, yaitu FMIPA. Oke, mungkin sekian dulu tanya jawab kali ini. Pertanyaan-pertanyaan barusan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang udah lama masuk dan baru sempat aku sharekan ke teman-teman semua sekarang gitu loh, supaya teman-teman juga bisa menambah wawasan dan aku juga bisa sharing tentang pengalaman aku gitu. Dan aku ingatkan satu kali lagi ke teman-teman semuanya, tujuan aku membuat video ini, vlog part 1 yang sebelumnya dan vlog part 2 yang ini, itu adalah murni untuk sharing dan berbagi kepada teman-teman semuanya. Aku pengen teman-teman semuanya itu punya tujuan yang jelas. Karena ada juga temen aku kelas 12 yang tanya, "Kak, aku nggak mau kuliah, maunya langsung kerja, tapi orang tua aku maksa aku harus kuliah dulu." Karena menurut aku nggak apa-apa sih, kamu kalau lulus SMA atau SMK itu langsung kerja, nggak pakai kuliah dulu, nggak apa-apa sih. Karena mungkin keterbatasan biaya atau latar belakang kamu gitu ya. Tapi kembali lagi, karena aku yakin orang-orang yang ngomong kayak gitu tuh pasti udah punya tujuan. Aku hari ini mau langsung kerja, mau langsung punya tujuan, aku mau langsung nyusun rencana kayak gini. Makanya dia langsung berani memutuskan kalau dia mau langsung kerja. Sebenarnya nggak apa-apa, asal kita punya tujuan yang jelas. Tujuan aku kuliah, ya tadi udah aku sampaikan, aku pengen mencari ilmu lebih dalam lagi karena aku suka matematika, makanya aku masuk jurusan matematika. Dan kuliah aku tuh bukan cuma sekedar cari ilmu ya teman-teman ya, tapi juga cari koneksi, cari relasi, dan cari pengalaman tentunya. Baik, mungkin sekian dulu vlog dari aku. Mungkin ke depan aku bakal bikin vlog lagi, nggak tahu tentang apa gitu ya. Nanti kita bakal lihat kondisi. Mungkin ke depan aku bakal upload tentang fingerstyle dulu gitu ya. Dan buat teman-teman semua yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Karena dengan teman-teman like dan subscribe, berarti teman-teman mendukung saya untuk membuat konten yang lebih berkualitas dan lebih menghibur lagi. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian kalau memang teman-teman merasa konten ini bermanfaat dan memotivasi. Dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari video ini. Oh ya, terus jangan lupa juga follow Instagram aku @hafiz_agra, karena update-update dari video aku juga akan aku post di Instagram aku itu. Oke, sekian untuk vlog kali ini. Saya Hafiz Agra Prana. See you and goodbye. Dadah.